Selamat datang dalam Keluarga Masa Depan Cerah Kadipaten. Saudara akan mengikuti ibadah inspiratif yang akan dilayani oleh Pak Albert Van Parijs dengan tema Bertumbuh Melalui Pelayanan. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara on-site setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 16 Maret 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 20 Maret 2026 pukul 18.30 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini akan dipimpin oleh Kesan Image. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara kita karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1, sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Saya percaya di tempat ini semua orang yang siap untuk dipakai Tuhan, siap untuk kita melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen berpikir bahwa iman itu bertumbuh hanya melalui mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Ya, semua itu benar kita lakukan dan memang itu sangat penting Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa iman bertumbuh ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Ya, iman kita akan bertumbuh ketika kita mulai terlibat di dalam pelayanan di mana kita terhisap di dalam sebuah gereja lokal.
Ya. Dan bukan berarti hanya sekedar kita melayani Tuhan berada di tempat ini atau di gereja, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana pelayanan kita di luar gereja. Karena sesungguhnya kalau di luar gereja itu pelayanan yang sangat real. Di sini mungkin maaf Bapak Ibu, melayani di gereja banyak sekali dengan motivasi-motivasi yang tanda kutip nggak baik atau nggak benar. Ya, tetapi kita tidak melihat ke situ. Saya percaya bahwa ketika kita siap untuk melayani Tuhan di tempat ini, artinya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Nah, seringkali kita bilang bahwa saya belum rohani, Pak Royke, Om Abed, jadi saya nggak siap melayani dulu lah. Biarkan orang-orang yang rohaninya lebih baik. Saudara-saudara tidak bisa menilai kerohanian seseorang hanya dengan dia sudah melayani di mimbar. Saudara nggak bisa. Karena itu bukan satu-satunya tolak ukur atau alat untuk mengukur bahwa kerohanian kita lebih daripada orang-orang yang maaf sekedar jemaat biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Sangat-sangat bersyukur. Satu kejadian yang saya tidak akan pernah bosan untuk menceritakan ini, bagaimana pelayanan yang sesungguhnya itu di rumah sendiri. Saya berdoa semalam, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong supaya si emak ini aman damai ketika bangun pagi. Selama saya mempersiapkan firman Tuhan, saya masih bolak-balik, saya konsentrasi pun, kasarnya dalam tanda kutip saya terganggu Bapak Ibu. Dan singkat cerita pada pagi hari tadi, jam 5 pagi, dia udah kepengen ke belakang maaf. Dan ternyata dia memang susah untuk jalan, saya sudah sampaikan ini. Saya sedikit keras, karena saya pikir saya takut terlambat ke gereja, saya harus melayani Tuhan. Bagaimana perjuangannya untuk, mohon maaf ini sedikit rada gimana, di kamar mandi dia sampai, Abed ini gak bisa keluar. Saya keras waktu itu. Udah kalau gak bisa keluar, saya bilang berdiri lagi, ayo ke kamar lagi. Saya tetap melihat jam waktu. Saya sedikit keras waktu itu. Saya melihat jam waktu Tuhan, sebentar lagi saya harus melayani Tuhan. Karena saya harus briefing, karena Pak Royke nggak ada, saya juga harus memimpin untuk memimpin doa ini. Saya pikir saya langsung aja dengan WL diambil alih. Saya bilang gitu. Tapi ternyata Roh Kudus luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bilang, kamu harus lembut. Kamu harus lembut untuk melayani dia. Saya bilang, oke, Mak, ayo kita ke dalam lagi. Terus tiba-tiba pas detik-detik saya udah selesai mandi, Abed mau ke belakang lagi. Tuhan Yesus, saya bilang, ini sampai jam berapa? Tapi saya ingat kata-kata Tuhan, kita melayani di tempat yang nyata ini. Saya ngelihat, ketika saya lembut, saya angkat dia, sok, gimana? Bisa, dia bilang, tapi sorry, dia bilang, masih oke, nanti pulang saya cariin pepaya, saya bilang gitu. Karena ada orang tua, saya ingat setiap sebuah perkataan begini. Kita melayani Tuhan, ya, atau saya melayani anak-anak, saya bisa menjadi seperti anak-anak. Karena apa? Saya sudah mengalami anak-anak. Tetapi ketika saya melayani orang tua, yang usianya maaf sudah 90 plus, gak mungkin saya untuk menjadi pribadi yang usianya segitu. Saya berdoa, Tuhan, saya harus bisa ngimbangin keadaannya. Ini pelayanan saya. Sia-sia buat saya melayani Tuhan di mimbar kalau saya gagal di tempat ini. Saya coba dengan lembut. Tahu Bapak Ibu tadi, saya bilang, Maci, saya mau pergi ke gereja, doain ya. Dia berdoa, cuma saya dengar Tuhan Yesus tolong gitu. Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Ketika saya ke kamar lagi, saya ngeliatin dia dari kamar di balik pintu, saya liatin. Dia masih tetap ngomong. Saya tetap nggak tenang Bapak Ibu. Saya balik lagi, Maci, atuh can indit gitu. Ya, saya nggak tega gitu melihat. Saya samperin lagi. Ci, kalau mau berdoa, saya bilang pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Dia bilang apa? Emang Tuhan mengerti bahasa Sunda? Saya bilang ada satu kelucuan, saya bilang Tuhan sangat mengerti. Dan saya terharu ketika saya mau berangkat, saya pegang tangannya, Maci, saya berdoa ya. Maci jangan kemana-mana. Saya mau pergi ke gereja. Dan dia bilang apa? Abed, Tuhan memberkati kamu. Saya kaget sekali Bapak Ibu.
saya kayak belum pernah biasanya Tuhan memberkati kamu. Itu buat saya sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana kita hari ini belajar melayani Tuhan? Kita mau sama-sama melihat dari figur Yesus itu sendiri. Saudara tahu bagaimana ketika kita melihat sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu sendiri, bagaimana Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada yang masih ingat? Ketika sebelum peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Saudara bisa membayangkan ketika saya melihat gambar ini, wow, luar biasa. Tuhan yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, bagaimana mungkin dia bisa mau menjadi seorang pelayan? Banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kalau engkau yang mau yang terbesar, engkau harus menjadi pelayan. Luar biasa sekali. Ya, sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia diadili. Antara lain Yesus awali dengan memberikan teladan kepada murid-muridnya, yaitu tentang wujud daripada melayani. Ini yang saya lihat. Dan gambar ini, peristiwa ini banyak mengubahkan orang-orang hebat di tengah-tengah dunia ini. Terkadang kita menyadari siapa kita, Tuhan. Siapa saya, siapa seorang Albert. Ketika saya harus ngurus orang tua yang dalam tanda kutip bukan orang tua kandung saya sendiri. Tetapi memang masih ada hubungan darah. Saya kembali lagi ke Tuhan, saya harus mulai menyikapi ini dengan respon hati yang benar. Di mana saya harus bisa menjadi seperti orang tua. Saya ngelihat gambar ini Tuhan, luar biasa Tuhan. Berikan teladan dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat bagaimana tindakan Yesus dalam merendahkan diri. Mengambil rupa seorang hamba, melayani para muridnya. Kita lihat yaitu kedudukannya itu jauh di bawah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan seringkali kedudukan membuat kita menjadi gengsi untuk kita turun Bapak Ibu. Siapa kamu untuk saya untuk datang ke rumah kamu, maaf. Ya seperti itu. Seringkali kita melihat posisi kita yang membuat kita ogah untuk melayani, maaf, untuk orang-orang yang mungkin ya. Memang selalu ada rule-nya di mana ada hak dan kewajiban misalnya seorang pegawai. Bagaimana kita memperlakukan pegawai? Bagaimana kita memperlakukan karyawan? Kalau kita salah, berani nggak kita minta maaf? Dan Tuhan itu ajarkan kepada setiap kita. Dan Yesus ini sungguh-sungguh harus kita teladani. Saya tidak mengambil teladan yang lain Bapak Ibu. Saudara jangan melihat saya, jangan melihat Pak Royke, jangan melihat Pak Bambang Wijaya yang mungkin hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tapi saudara harus melihat bagaimana Yesus meneladani sebuah arti daripada melayani. Ya, inilah pelayanan yang luar biasa. Pengorbanan yang sesungguhnya yang Yesus berikan buat kita. Bagaimana dia mau datang, dia mau melayani kita. Tanpa dia melihat status kita, latar belakang kita, enggak. Oh maaf, si A mah begini, saya tidak mau. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Tidak Bapak Ibu ya. Seorang Samuel Logan Brengel ya. Dia lahir pada tahun 1860 di Indiana, USA. Sejak muda punya kerinduan besar untuk melayani. Makanya dia mengambil sekolah teologi karena dia punya cita-cita ingin melayani. Dan satu saat ketika dia mendengar sebuah pelayanan di The Salvation Army yang didirikan oleh William Booth, hatinya tersentuh karena dia melihat bagaimana pelayanan itu, karena melihat yang pendiri bala keselamatan ya, yang namanya William Booth, itu pendiri bala keselamatan. Bagaimana dia berjuang untuk orang miskin, pemabuk, orang jalanan, bahkan orang-orang yang ditolak di masyarakat. Nah si ini Samuel Logan Brengel ini, Tuhan, saya sudah sarjana teologi. Saya harus melayani, saya akan menjadi pengkhotbah yang besar di sana. Ada kesempatan emas yang harus saya ambil. Singkat kata dia memutuskan untuk dia berangkat ke sana, ke Inggris sana. Ketika dia berangkat ke sana dan apa yang terjadi Bapak Ibu? William Booth mengatakan kalau engkau mau melayani Tuhan dan engkau mau bergabung di sini,
saudara harus membersihkan sepatu para perwira tentara. Saudara bisa bayangkan, dia sekolah dengan sengaja ngambil sekolah teologi ya. Dia ingin supaya dia menjadi pengkhotbah yang besar, tetapi ketika dia datang ke sana, apa yang diberikan pelayanan yaitu membersihkan sepatu. Gengsi tinggi pasti. Atau mungkin kita sebagai seorang sarjana dan kita harus memikul-mikul di pasar. Ada rasa gengsi pastinya. Tetapi bagaimana dia ketika melihat gambar ini hatinya diubahkan. Ketika dia melihat gambar Tuhan Yesus sedang membasuh para muridnya, hati dia diubahkan. Dan dia melihat, ya, dia melihat bagaimana dia mulai sadar Tuhan sedang mengajar sesuatu dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi ketika dia setia melayani itu? Dia menjadi pengkhotbah yang besar. Memimpin sebuah teritorial army di sana. Dan dia menjadi pengkhotbah di mana ribuan orang bisa mendengarkan khotbahnya. Bahkan dia juga mencatat atau menulis buku yang sangat laris di pasaran. Itulah kesetiaan di dalam melayani. Terkadang kita mungkin pilih-pilih melayani. Dan seringkali seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ogah kalau kita nggak melayani si A, nggak maulah orangnya begini, pilih-pilih. Tapi firman Tuhan ngajarkan kepada kita. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana iman itu bertumbuh di dalam melayani. Saudara, di dalam 1 Petrus ini yang kita sebentar akan baca. Kalau kita baca sebelumnya, 1 Petrus 2 dan 3, bagaimana Rasul Petrus diutus untuk dia berangkat ke sebuah daerah Asia kecil yang dimana mengalami yang namanya tekanan. Ketika itu, di daerah situ ada penyembahan berhala dan kemerosotan moral. Nah, bagaimana sebagai pengikut Kristus untuk mengajak supaya imannya dia teguh. Supaya dia tidak terpengaruh oleh keadaan dan dia tetap melihat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Bagaimana ketika ada sesuatu terjadi di luar prediksi kita, itulah yang menumbuhkan iman kita. Kita mau sama-sama baca dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca dengan keras ayat firman Tuhan ini. Bagaimana teladan Yesus? Kita sama-sama ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia digunakan. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk. Iman bertumbuh di dalam melayani, diulang-ulang bahwa layanilah seorang akan yang lain. Secara berulang-ulang dalam surat ini disampaikan kepada murid tentang pentingnya iman dan supaya kita bertumbuh sebagai umat Tuhan yang hidup berkemenangan dalam segala keadaan, termasuk masa sukar, termasuk masa yang sulit yang saudara dan saya mungkin alami hari-hari ini. Dan juga kita ditugaskan bahwa seorang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan berulang-ulang di dalam Petrus ini, dia masa-masa sulit yang dia alami. Artinya kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan iman yang membuat relasi kita semakin akrab dengan Tuhan. Dan keakraban dengan Tuhan menjadikan hidup kita semakin bermakna. Dan apa saja yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin teguh. Kemarin sudah 2 poin yang disampaikan. Yang pertama, ada yang masih ingat apa? Poin pertama untuk supaya iman kita bertumbuh. Yang pertama ada yang ingat? Melakukan firman Tuhan atau hidup kita di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua apa? Relasi yang sehat. Dan kedua ini, ke-1 dan kedua itu sangat berkaitan erat di mana kita juga harus berkomunitas
Di tempat ini saya percaya kita akan berakar, kita akan bertumbuh, bahkan kita juga akan berbuah. Tetapi pada pagi hari ini, ya, kalau kita mau melihat, kalau ada iman yang bertumbuh, saya pelajarinya, ada nggak kira-kira iman yang merosot? Atau bahkan mungkin kandas? Ada. Iman bisa bertumbuh dan juga bisa merosot atau kandas. Jadi kita harus melakukan, kalau kita mau bertumbuh, kita harus melakukan hal-hal yang yang berkaitan dengan pertumbuhan iman itu sendiri. Yaitu selain membaca firman Tuhan, kita berkomunitas. Saat ini, pagi hari ini kita belajar tentang yang namanya kita melayani. Saudara, kalau saudara mau melihat bagaimana kehidupan Yudas Iskariot, dia melayani Tuhan, betul? Iman dia kandas. Kenapa dia kandas? Dia diliputi dengan kejahatan, dia cinta uang, dia menjual Yesus. Ada keserakahan di sana. Jadi bagaimana kita mempertahankan supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Ya. Kita tadi sudah membaca dari firman Tuhan. Ya. Dengan melayani Tuhan tuh kita akan ditolong, setidaknya ada 3 poin pada pagi hari ini yang kita harus pelajari selain kita tadi mendengarkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, komunitas yang sehat, dan hari ini kita belajar untuk kita iman bertumbuh di dalam melayani. Yang pertama, jadi iman kita tuh apa yang akan kita lakukan ya dengan melayani, kita akan ditolong untuk yang pertama, kita harus mengelola karunia yang Allah berikan bagi kita. Saya percaya di tempat ini tidak ada satupun orang yang tidak punya karunia. Ya. Saudara tahu karunia-karunia apa yang Allah berikan? Misalnya contoh mengajar banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Bukankah itu satu karunia yang Tuhan berikan? Memberi makan 5.000 orang. Melayani murid-muridnya, itu Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu. Memimpin, bahkan mungkin juga bermain musik, worship leader, mereka yang memiliki suara bagus. Ayo jangan malu-malu untuk kita melayani Tuhan. Jadi tidak ada satupun umat atau umat pilihan Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, yang tidak Tuhan percayakan karunia. Saudara percaya saudara punya karunia? Hanya saja saudara tidak mau mengembangkan karunia itu. Terkadang maaf, ada banyak orang misal contoh ya, wah suaranya keren sekali. Tetapi sangat disayangkan ketika melayani dia nggak mau menerima. Saya nggak bisa paksa orang tersebut. Saya tidak akan bisa paksa orang, tetapi karena semua orang itu akan bertanggung jawab dengan karunia. Sama dengan persis seperti perumpamaan tentang talenta itu. Diberikan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta dan seterusnya. Ada yang mengembangkan, ada yang menguburnya. Kita bertanya dalam diri kita, apa kita benar-benar mengembangkan talenta itu atau kita menyimpan talenta itu sampai ketika Tuhan datang nanti, Tuhan minta pertanggungjawaban buat setiap kita. Kita lihat ayat 10. Tadi dikatakan yang pertama kita harus mengelola karunia Allah. Ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang, tadi saya sampaikan, menerima setiap karunia. Dan saudara tahu bahwa itu bukan milik kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Sadari bahwa itu sebuah anugerah Allah yang harus kita kembangkan, harus kita berikan lagi kepada Tuhan. Yang harus kita kembangkan melalui apa? Melalui persekutuan di tempat ini, melalui kehidupan kita di luar sana. Itu harus kita kembangkan karunia itu. Dan bukan hanya sekedar di tempat ini. Jadi karunia itu untuk kita kelola, yang sudah Tuhan percayakan, itu anugerah Allah. Dan kita semakin dikuatkan dengan karunia itu untuk meneguhkan kita. Dan iman kita akan semakin bertumbuh. Amin. Kalau saudara mau mengembangkan karunia, Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, waktu pas hari Minggu yang lalu, saya nggak ngerti, ya udahlah tadinya saya nggak akan terima ini. Saya bilang ya udah oke, saya akan coba. Saya minta bla 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 segala macam sampai detik terakhir nggak ada. Dimana saya harus mengembangkan sendiri. Saya melihat berbagai referensi dan puji Tuhan sampai walaupun acak-acakan ya. Jadi mohon maaf kalau tata bahasa saya kurang bagus.
Tapi inilah yang saya bisa lakukan. Ya. Di mana untuk saya untuk mengelola karunia itu, oke Tuhan, saya mau. Kenapa? Saya selalu bilang waktu di kesan kemarin, luar biasa. Ayo kita melayani. Kadang-kadang kita dengan kita melayani ketika kita sedang down ya, dapat tugas melayani, saya terima itu. Gak apa-apa Tuhan. Dan ternyata betul Bapak Ibu, ketika kita praktek dengan itu, iman saya bangkit lagi. Kenapa? Saya ngeliat Tuhan. Karena saya maaf Bapak Ibu, kalau saya ngeliat manusia, waduh udah lama kecewa. Serius. Tapi ketika saya ngelihat Tuhan bagaimana apa yang sudah Tuhan percayakan dari karunia itu. Tuhan, saya percaya Tuhan mampu untuk saya melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jadi mari kita semakin giat untuk menggunakan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan saya katakan bahwa, saya mau sampaikan bahwa di sini melayani bukan tentang posisi kita. Melayani bukan tentang posisi, tetapi bagaimana kita memiliki hati seorang hamba. Saudara jangan terkecoh, wah posisi saya sebagai A, sebagai B, sebagai C, wah pokoknya saya punya ini, punya itu. Oh no, Tuhan tidak melihat itu. Tapi punyakah saudara dan saya hati hamba yang siap untuk melayani Tuhan? Ketika saudara melihat keadaan manusia, pernah gak kita terbayang, Tuhan ini bagian dari pelayanan. Mother Teresa kalau kita mau lihat, ketika dia mau melayani, dia katakan, saya selalu melihat Tuhan di tengah-tengah orang itu. Coba kita mau bersama-sama melatih. Yang kedua, poin yang kedua. Dengan melayani kita akan ditolong untuk menyadari kita harus bergantung kepada Allah. Tadi yang pertama kita harus mengelola karunia dari Allah. Yang kedua, menyadari kita harus bergantung kepada Allah. Jadi jika ada orang yang berbicara, nah ini. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita tidak cukup kuat untuk melayani, bukan? Kita tidak cukup kuat. Saya pun sama, gak bisa Tuhan saya untuk melayani di mimbar, untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak cukup kuat Bapak Ibu. Makanya kenapa saya selalu kalau misalnya mau melayani, saya akan selalu sediakan waktu. Mau sehari, 2 hari, pokoknya ya ada juga beberapa orang yang bisa ketika di jalan mungkin langsung ketika ingat bisa. Saya juga waktu kemarin banyak hal yang Roh Kudus bisa singkapkan apa yang mau disampaikan. Ketika saya bikin kolak juga tiba-tiba Tuhan, oh ini sampai buru-buru saya tulis supaya nggak lupa. Betul. Ya. Jadi kita tetap harus bergantung kepada Allah. Bagaimana cara kita bergantung kepada Allah? Kita banyak berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapa kita? Apakah Ciani sanggup di sini berada di tempat ini? Siapa Ciani? Saya yakin selama di dalam pelayanan, worship leader, singer, pemain musik semua berdoa dulu. Betul apa salah? Betul, pasti berdoa dulu Bapak Ibu. Berdoa artinya tanda kita bergantung kepada Allah karena kita tidak mampu. Ada yang kalau mengambil pelayanan, sorry to say, serampangan. Saya nggak berani sekalipun saya harus mengajar sekolah minggu. Menurut saya, karena mungkin saya berpengalaman juga di anak-anak sekolah minggu, ngajar di TK, SD, jadi kayaknya mudah. Tetapi saya kalau tidak berdoa, maaf, kalau waktu misalnya kayak kemarin, hambatan untuk tema dan sebagainya, saya sedikit ngedumel Bapak Ibu. Nggak bisa saya bilang. Sekalipun ini pelayanan anak saya harus persiapkan. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Seperti itu. Jadi tanda kita bergantung kepada, kita harus bergantung kepada Allah. Dalam melakukan pelayanan, apapun pelayananmu, harus kita sadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak melayani dengan anggapan bahwa dia sedang menyalurkan bakat. Karena saya suaranya bagus, oh saya menyalurkan bakat saya, udahlah worship leader aja. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi kita seringkali udahlah gampang karena sudah terbiasa main musik, udahlah tenang aja, udah biasa main musik. Siapa sih yang WL hari ini? Ini tanteng-tanteng kita cari nada selesai. Enggak. Bagaimana
Ketika kita bergantung kepada Allah, kita akan mengundang hadirat Allah dan urapan Allah itu turun atas setiap kita. Amin. Doa dulu itu penting, bila perlu puasa. Di dalam ayat 11 ini, orang yang melakukan pelayanan harus memiliki sikap yang rendah hati. Dan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, apapun pelayananmu, sikap yang bergantung kepada Tuhan ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap bahwa saya merasa hebat, udahlah gak perlu latihan untuk worship leader besok. Udah oke kok, latihan sekali cukup. Saya ada beberapa orang yang ketika untuk worship leader, maaf, latihan sampai lama. It's okay, berarti harus dengan persiapan. Karena menyadari kita sedang melayani Raja di atas segala Raja. Itu yang harus kita sadari. Yang ketiga, poin yang ketiga. Dengan melayani, kita akan ditolong untuk menyadari bahwa kita harus memuliakan Allah. Kita lihat Yesus. Yesus tidak mencari popularitas dirinya. Dia hanya tunduk kepada Allah dan dia memuliakan Allah Bapa yang mengutusnya dia. Jadi ingat Bapak Ibu, kita melayani. Orang lain yang kita layani diberkati dan iman kita bertumbuh. Berkatnya double Bapak Ibu. Makanya biarlah itu pelayanan kita sekali lagi bukan hanya sekedar di gereja pelayanannya. Di luar. Ketika kita menguatkan orang lain, kita memberkati orang lain. Dan kita juga diteguhkan untuk menguatkan iman kita. Saya beberapa kali dikuatkan ketika saya melayani orang lain. Saya kadang-kadang berbicara, Tuhan, saya bisa aja menguatkan orang kok saya sendiri rapuh Tuhan. Saya nggak mau. Tetapi kadang-kadang Tuhan paksakan saya untuk menguatkan seseorang. Dan ketika saya menguatkan seseorang dan orang itu menjadi kuat, dia langsung WA bla 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 segala macam. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau masih pakai saya. Sekalipun baik dan buruk keadaannya, saya ingat Jani selalu ngomong gitu. Saya selalu ingat, baik dan buruk keadaanmu tetap layani Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah dipilih Tuhan akan diberikan segala macam kekuatan dari Tuhan. Segala karunia itu boleh muncul dengan sendirinya ketika kita melibatkan Tuhan. Tadi yang ketiga menyadari bahwa kita harus memuliakan Allah. Allah dimuliakan bukan berarti kita harus, ayat yang 1 Petrus 4 ayat 11-nya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan itu. Kita melayani dimanapun kita berada, menyampaikan kebenaran firman Allah. Di sini dikatakan bahwa kita harus berbicara, bukan berarti kita harus khotbah di mana-mana Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus khotbah. Tetapi bagaimana yang firman Tuhan sampaikan ini, bagaimana jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya kita harus bertindak sesuai dengan firman Allah. Mungkin kita di dalam dunia bisnis, di dalam dunia luar saat ini, kita nggak usah banyak cerita kepada orang. Contoh ya ini. Ada sedikit, bukan berarti kita begini. Bu Sherly datang ke tempat makan. Ya. Maaf saya ilustrasikan jemaat ya, nggak apa-apa. Bu Sherly datang ke tempat makan. Seorang pelayan menyodorkan menu. Ibu, silahkan mau makan apa? Ini menunya ada ini. Langsung Bu Sherly bilang, ada tertulis, manusia bukan hidup dari makanan tetapi dari roh Allah, bukan hidup dari roti saja. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika misalnya dia menyatakan, oke, saya akan lihat dulu. Itu sedang menyampaikan firman Tuhan. Karena saudara bersikap responnya baik, bagus. Itu artinya kita menyampaikan firman Tuhan, kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Berjualan secara benar. Itu saudara sedang berkhotbah kepada orang lain. Ketika orang lain di sekitarmu mungkin kita melihat bagaimana hari-hari ini berbuat curang, kita jangan curang. Itu saudara dan saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud firman Tuhan ini. Bukan berarti kita di mana, woi teriak-teriak khotbah. Bukan seperti itu. Saudara, terkadang orang melihat tindakan kita. Amin, tindakan kita lebih nyaring loh. Saya boleh bilang saya mengasihi Maci misalnya. Tapi saya menterlantarkan, wah omong kosong itu gak ada kasih.
Ketika saudara dan saya berkata saya mengasihi si A, tapi apa yang saudara lakukan tidak sesuai dengan tindakan kasih itu sih percuma saya mau sampaikan di sini. Tetapi bagaimana kita melihat setiap apapun yang dianugerahkan kita. Kita sama-sama untuk memuliakan Allah. Jadi hidup kita jadi berkat Bapak Ibu. Ya, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Itu maksud firman Tuhan ini. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan saudara dan saya khotbah, tapi bagaimana sikap hati kita yang benar untuk kita memuliakan Allah. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Jadi bagi setiap kita yang belum terlibat melayani, ayo. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, ayo. Setiap kita sudah diberikan kepercayaan, setiap kita sudah diberikan anugerah sama Tuhan, talenta sama Tuhan yang luar biasa. Ayo layani Tuhan. Ya. Satu hal yang luar biasa sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara tahu kalau misalnya di depan ada asher ya. Sebelum kita datang, ini ada satu penjaga gereja, dia bukan asher. Ini ada seorang penjaga gereja di mana dia setiap pagi sebelum gereja ini buka, dia udah datang duluan. Dia buka pintu, dia mulai beres-beresin semuanya. Dan apa yang terjadi? Ada seorang pemuda datang. Pemuda ini dalam keadaan frustasi yang saya nggak tahu persoalannya apa, di situ tidak diceritakan. Yang jelas dia datang ke tempat itu dengan hati yang hancur, dengan rasa frustasi. Tetapi dia disambut sama seorang bapak ini yang dia umurnya udah 60-an. Dia disambut, "Adek, selamat pagi, selamat datang, Tuhan mengasihimu." Bapak ini nggak banyak ngomong. Dengan senyuman yang tulus dia mau melayani. Dia hantar si pemuda ini datang ke kursi untuk silakan duduk. Tapi ketika dia masuk dia katakan, "Tuhan Yesus mengasihimu." Dan apa yang terjadi? Kehidupan pemuda ini diubahkan hanya dengan ngomong seperti itu. Itulah pelayanan yang kalau Tuhan yang udah bekerja, amin. Jadi jangan kau melihat mendingan jadi pengkhotbah aja. Oh, mendingan jadi worship leader saja. Enggak. Kita lihat bagaimana seorang yang buka tutup pintu setiap hari, yang maaf kata tidak dilihat oleh mata, bahkan kita memandang sebelah mata. Tetapi Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan seorang dan menyelamatkan orang itu. Luar biasa kalau bersama dengan Tuhan, sekecil apapun pelayananmu. Maaf, yang angkat-angkat ini misalnya. Angkat mimbar, sekecil apapun Tuhan perhatikan pelayanan itu. Jangan kita anggap bahwa itu cuma ngangkat doang buat apa. Ya saya bersyukur untuk image. Saya melihat mulai dipakai Tuhan ya untuk terlibat di dalam melayani Tuhan. Luar biasa, dan memang juga gereja kita rasanya udah perlu namanya regenerasi ya. Perlu regenerasi untuk kita lihat image. Satu hari nanti mungkin saya bisa akan melihat bagaimana image di sini bisa khotbah, bisa untuk worship leader menggebrak. Ini luar biasa kalau Tuhan mau pakai ya seperti itu. Sebagai penutup Bapak Ibu. Jadi kita lihat ilustrasi yang tadi. Sekecil apapun. Ya, iman itu, iman yang sejati. Harus terlihat di dalam tindakan kasih. Iman yang sejati harus terlihat di dalam tindakan kasih. Karena segala sesuatu. Ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Kau punya iman, tapi kau tidak punya kasih, saya bilang percuma. Engkau berpengharapan, tapi kau gak punya kasih terhadap sesamamu, percuma Bapak Ibu. Jadi mari, pada pagi hari ini, supaya iman kita bertumbuh di dalam melayani. Ayo, toel kiri kanan, ayo melayani yuk. Toel kiri kanan dulu, yuk melayani. Apapun pelayananmu, saya tidak bilang bahwa semua harus jadi worship leader, semua harus jadi singer. Enggak, saya tidak sampaikan itu. Ayo yang belum melayani, kita melayani buat kemuliaan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang diberikan Tuhan, hargai itu sebagai sebuah kepercayaan. Ya, hargai. Yang belum melayani, aduh tidak ada karunia menghangatkan kursi gereja. Ya. Bersyukur Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan sudah banyak memberikan kepada setiap kita. Sekarang kalau Tuhan tanya, apa yang mau kau berikan buat Tuhan?
Ayo, apa yang ada pada kita, sekecil apapun, baik itu Tuhan percayakan mungkin pekerjaan, ayo lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya mengundang untuk worship leader. Tetap kita akan melihat bagaimana Yesus yang tidak menganggap kesetaraan, dia rela untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Oh haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Engkau yang terlebih dulu melayani kami, sebagaimana kami boleh melihat bagaimana teladan-Mu Tuhan. Ketika Engkau mau mati di atas kayu salib, ketika Engkau mau diserahkan Tuhan, bagaimana Engkau memberi teladan bagi kami untuk kami melayani dengan segala kerendahan hati kami. Itulah salah satu supaya iman kami bertumbuh. Kami akan memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan mulai mengasihi Tuhan seperti yang Kau teladani Tuhan. Engkau sudah memberi teladan bagi setiap kami Tuhan. Kami mempraktekkan itu Tuhan, karena kami tahu, kami sadar betul Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau bukannya sekedar memilih, bahkan Engkau juga memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan. Bahwa setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mulai melihat Tuhan bagaimana pertumbuhan iman terjadi melalui pelayanan mereka Tuhan di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memampukan Tuhan. Setiap orang-orang yang sudah terlibat di dalam melayani Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus pakai kami untuk kami tetap setia melayani Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, bukan karena kami sok-sokan Tuhan, tetapi sungguh kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau, untuk kami terlebih melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Murnikan setiap kami, murnikan setiap kami Tuhan yang mau melayani Engkau. Murnikan Tuhan, supaya kami memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Engkau. Kami tidak memiliki motivasi yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan berbicara lebih lagi bagi setiap umat-Mu di tempat ini.
bagaimana mereka Tuhan bertumbuh imannya melalui pelayanan yang mereka boleh berikan, baik di tempat ini maupun di luar tempat ini. Mereka tetap boleh menjadi berkat setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini, Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus beracara, Roh Kudus terus berbicara bagi setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga umat-Mu menjadi umat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Apapun yang karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan bagi umat-Mu, Tuhan, biarlah umat-Mu tetap setia mengembangkan karunia yang ada. Dan biarlah Tuhan, hidup umat-Mu di tempat ini terus bergantung kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan, kami tidak mampu. Kami diberkati untuk kami memberkati banyak orang Tuhan. Kami dikuatkan untuk kami juga menguatkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pertumbuhan iman melalui melayani terjadi di tempat ini. Mereka yang melayani Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.